saudara terkasih, hari ini kita akan membahas tentang pemulihan pernikahan yang sudah di ujung perceraian. Apakah pernikahan model seperti itu masih bisa dipertahankan, dipulihkan, bahkan bahagia? Jawabannya pasti bisa. Ada satu kisah yang menarik di dalam kitab suci, di mana pernikahan itu sudah berada di dalam keadaan yang buruk. Tapi anehnya, pemimpin pernikahan, pemimpin pesta, bahkan orang yang menikah tidak mengetahui akan ada hal yang buruk yang akan terjadi di dalam pernikahan itu. Seharusnya di ending daripada pernikahan itu, pesta itu, yang terjadi hal yang buruk, hal yang pahit. Tapi karena Yesus diundang, Yesus hadir, maka berujung kepada hal yang manis, menjadi buah bibir yang manis. Jadi poin yang pertama untuk memulihkan keluarga yang hancur, pernikahan yang hancur adalah hadirkan Yesus. Banyak orang setelah menikah sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sibuk mengurus rumah tangga, sibuk mengurus anak-anak, sibuk mengurus orang tua, keluarga, banyak sekali kesibukannya sehingga lupa menghadirkan Yesus. Sehingga terjadilah, datanglah masalah yang tidak diketahui. Tiba-tiba datang. Sehingga ini yang menimbulkan pertengkaran yang begitu besar di dalam pernikahan. Karena itu, jangan menunggu pernikahan itu berantakan. Kalaupun sudah berantakan saat ini, hadirkanlah Yesus. Suami, hadirkan Yesus. Istri, hadirkan Yesus. Tuhan Yesus pasti melakukan perkara yang ajaib di sana. Yang kedua, setelah menghadirkan Yesus, di Yohanes 2 ayat 5 dikatakan, ibunya berkata kepada para pelayan itu, apapun yang dikatakan kepadamu, lakukanlah. Apapun yang dikatakan Yesus kepadamu, lakukanlah. Poin yang kedua adalah mengikuti aturan Yesus. Setiap pernikahan, setiap rumah tangga memang punya aturan sendiri. Setiap suku, setiap budaya, latar belakang pendidikan, latar belakang pergaulan, itu membuat di dalam pernikahan punya aturan tersendiri. Tapi kalau kita memakai aturan kita sendiri, aturan dari budaya kita, suku kita, pergaulan kita, pendidikan kita, maka itu sangat rawan untuk selalu bertengkar, sangat rawan untuk saling menghakimi. Jadi biarkan aturan Yesus yang memimpin di dalam pernikahan itu. Suami mengikuti aturan Yesus, istri mengikuti aturan Yesus. Kalau kedua-duanya berjalan dalam aturan Yesus, maka semua berkat surga, kebahagiaan dalam pernikahan itu pasti dapat dinikmati. Kalau tidak dinikmati sampai hari ini, itu karena aturan di dalam rumah tangga itu adalah aturan manusia, aturan keluarga, tanpa mengikut sertakan aturan Yesus. Aturan keluarga, aturan apapun, itu nomor sekian. Nomor utama adalah aturan Yesus. Seperti apa aturan Yesus? Mari lihat di Efesus 5 ayat 2. Ini aturan Yesus buat suami. Para suami, kasihilah istrimu masing-masing, sebagaimana Kristus mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya untuk itu. Aturan Yesus buat suami dalam membangun pernikahan adalah pimpinlah istrimu, pimpinlah anak-anakmu dengan kasih, bukan dengan otoriter, bukan dengan latar belakangmu, bukan dengan kehebatan pendidikan atau pekerjaan,
tapi dengan kasih Kristus. Sebagaimana Yesus mengasihi gereja, sebagaimana Yesus mengasihi jemaat, bagaimana sih cara Yesus mengasihi jemaat? Dia memberikan nyawanya, dia memberikan hidupnya, dia memberikan seluruh isi surga kepada jemaat. Karena yang menentukan jemaat itu cemerlang, sempurna, bahagia, bersukacita, itu adalah kasih Kristus. Dan banyak jemaat dan seluruh jemaat alami kebaikan, alami pertobatan karena dipimpin dengan kasih Kristus. Maka istri akan mengalami sukacita, kebahagiaan, dan anak-anak alami sukacita, kebahagiaan jika suami itu memimpin keluarga itu dengan kasih. Kasih yang sudah diterima tentunya dari Kristus. Jadi suami alamilah kasih Kristus. Maka suami akan dapat memberikan kasih, memimpin istri itu dengan kasih Kristus. Itu aturan buat suami. Aturan buat istri adalah Efesus 5 ayat 22. Para istri, tunduklah kepada suamimu masing-masing seperti kepada Tuhan. Istri menolong dengan hormat. Jadi poin atau cara mainnya atau aturan Tuhan buat istri adalah, buat para istri adalah tunduk. Kalau di Kejadian itu istri sebagai penolong. Jadi poin buat istri adalah istri menolong suami dengan hormat. Bukan dengan merendahkan. Banyak zaman sekarang ini istri memiliki pekerjaan yang lebih tinggi, yang lebih bagus, bahkan penghasilannya lebih besar, lebih bagus dari suaminya. Sehingga istri ini merasa dia adalah pemimpin atau kepala di dalam pernikahan. Itu bukan caranya Tuhan, itu cara dunia. Ikutilah caranya Tuhan. Tetap harus tunduk dan hormat sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Walaupun kadang-kadang jemaat tidak merasakan, kok saya tidak merasakan kasih Kristus, pertolongan Kristus, kok Tuhan seolah-olah jauh. Tapi tetaplah percaya kepada Yesus, tetaplah sebagai jemaat tunduk kepada Yesus. Jika tidak percaya, ini yang membuat jemaat datang ke Gunung Kawi, datang ke paranormal, sehingga hidup jemaat itu makin buruk. Tapi kalau tetap percaya, maka akan tiba waktunya pertolongan Tuhan datang kepada jemaat. Demikian juga akan tiba saatnya istri akan alami kasih daripada suami. Jadi jangan ambil cara Tuhan ini yang sudah diberikan kepada suami, istri ambil untuk menghakimi. Bagaimana mungkin saya tunduk kepada suami, sedangkan suami belum mengasihi saya? Tunjukkan dulu rasa kasihmu, tunjukkan dulu kasihmu kepada saya, maka saya bisa tunduk hormat kepadamu. Demikian sebaliknya, tunjukkan dulu rasa hormatmu kepada saya, maka saya bisa mengasihimu. Bukan seperti itu, bukan menuntut pasangannya untuk menunjukkan. Tapi caranya Tuhan adalah menunjukkan peran masing-masing. Suami fokus menunjukkan untuk mengasihi istri. Istri fokus menunjukkan untuk menghormati, tunduk kepada suami. Itu poin yang kedua. Poin yang terakhir adalah di Yohanes 2 ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada mereka, isilah bak-bak itu dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Lalu dia berkata, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, dan mereka membawanya. Cara Tuhan sudah kita lakukan. Kita sudah menghadirkan Yesus, bahkan kita sudah melakukan cara Tuhan, tapi pemulihan belum terjadi.
Kok masih terus ribut? Bagaimana ini? Yang ketiga, menyerahkan solusi kepada Tuhan. Masalah di dalam pernikahan itu adalah sudah kehabisan anggur. Itu masalah di perkawinan di Kana. Yesus meminta mereka mengisi bak-bak kosong itu dengan air. Itu pekerjaan sepertinya salah, pekerjaan yang tidak masuk akal. Tapi mereka mengikuti solusi itu kepada Tuhan, menyerahkan solusi itu kepada Tuhan. Bagian para pelayan adalah mengikuti cara atau aturan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Bagaimana air itu berubah menjadi air anggur, itu urusan Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Pemulihan secara besar-besaran itu akan terjadi. Oleh sebab itu, serahkan solusinya kepada Tuhan. Kadang solusinya, cara Tuhan memulihkan itu tidak masuk akal. Tiba-tiba saja pemulihan itu terjadi. Pernikahanmu justru alami pemulihan yang luar biasa. Bahkan engkau dapat berkata, pernikahanku sekarang bahagia, bahkan jauh lebih bahagia dibandingkan masa-masa pacaran. Ingatlah pesan ini. Hadirkan Yesus, ikuti aturan Yesus, dan yang terakhir, menyerahkan solusi kepada Yesus. Tuhan akan membuat pernikahanmu, rumah tanggamu manis, bahagia, dan diberkati. Saya mau berdoa buat saudara, buat pernikahanmu, buat keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, pernikahan jemaatmu yang saat ini alami permasalahan, bahkan permasalahan yang tidak dapat diatasi secara ukuran mereka, secara kemampuan mereka. Mereka sudah melakukan segala macam cara, justru masih semakin besar persoalan dalam pernikahan ini, dalam rumah tangga ini. Tuhan, Engkau hadir dalam pernikahan mereka. Engkau memimpin mereka dan mujizat terjadi. Mujizat terjadi, Tuhan mengubahkan pasangan suami istri. Tuhan mengubahkan pasutri ini. Mereka yang mengangkat tangan, yang menyerahkan hidupnya, solusinya kepada Yesus. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin.